Sebuah pohon beringin berukuran raksasa tumbang di lokasi parkir pusat perbelanjaan di Klaten, Jawa Tengah, Kamis petang. Kejadian tersebut sempat terekam video amatir warga saat kejadian kondisi cuaca diguyur hujan deras disertai angin kencang. Akibat kejadian ini membuat 4 unit mobil yang sedang parkir tertimpa pohon. Mobil yang sedang parkir milik para pengunjung di pusat perbelanjaan. Pengunjung sedang berada di dalam, tiba-tiba diguyur hujan deras disertai angin kencang. Mereka sempat ketakutan dan panik, ternyata ada pohon tumbang menimpa mobil. Petugas BPBD Damkar dan relawan lainnya melakukan evakuasi pohon tumbang dengan ketinggian 25 meter. Dengan diameter kurang lebih 2 meter, setelah dilakukan penanganan, mobil yang tertimpa pohon dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Saat kejadian tidak ada korban jiwa, namun 4 mobil yang tertimpa alami kerusakan. Mobil bagian apa? Posisi di tengah-tengah ini ya. Dari depan sampai belakang. Jadi posisi datang itu pas hujan atau gimana Mas? Belum hujan. Terus parkir? Ya parkir nggak lama masuk lah, baru sekitar 10 menit. Terus hujan. Iya. Tahu-tahu gimana mengetahui itu keluar, gimana? ya udah pas lihat mobil udah ketiban. Di sini waktu datang sih belum hujan. Kita cuma mau ke mall yang di sini aja sih, survei tempat gitu. Tapi tiba-tiba anginnya kencang, hujan, terus memang dari dalam kedengeran sih banyak orang teriak kalau pohon beringinnya pada ambruk, pada jatuh. Terus tahu-tahu keluar ngecek? Ya waktu keluar kaget ternyata mobilnya di bawahnya pohon beringin. Hujan dengan intensitas sedang sampai lebat dan disertai dengan angin, dan ini berdampak pada ada satu pohon beringin tumbang yang berlokasi di parkiran pusat perbelanjaan di Kota Klaten. Sedangkan untuk korban ini tadi, untuk korban jiwa nihil, kemudian untuk mobil ada 4 mobil yang tertimpa, tapi tidak mengalami kerusakan berat, hanya lecet saja, jadi kerusakan ringan. Jenis apa Pak pohonnya Pak? Untuk pohon jenis beringin. Lesya Syafitli, E-Channel TV, Klaten melaporkan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Pemenangan Sigit Suroto, Tatak Prabawanto, dalam rilisnya di Posko Pemenangan Sigit Pamungkas Suroto, Sragen, Jawa Tengah. 2 orang menteri dari Kabinet Merah Putih juga diturunkan bersama para pembesar partai politik Parpol untuk menyemangati para kader, simpatisan, dan relawan. Dalam pemenangan Sigit Suroto di Pilkada Sragen 27 November 2024 mendatang. 2 menteri yang dimaksud Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Wihaji, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Muhammad Hidayat Nur Wahid, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Eko Hendro Purnomo yang tenar dengan nama Eko Patrio, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah, Yusuf Kutlori atau Gus Yusuf, dan sejumlah kiai. Pertama, kami menghimbau kepada para relawan, para kader partai pengusung, partai pendukung, para simpatisan, para volunteer, para warga masyarakat Kabupaten Sragen yang memiliki empati kepada pasangan 02, pasangan Sigit Pamungkas Suroto, tidak perlu datang ke arena debat karena kita harus mematuhi aturan KPU. Cukup 60 orang saja yang datang ke sana. Bukannya kami melarang, tapi menghimbau agar tidak perlu berbondong-bondong ke gedung SMS mengikuti debat, karena apapun mereka nanti tetap akan ada di luar. Tatak Prabawanto mengatakan pemilihan harinya memang jatuh pada hari Kamis 21 November setelah seusai dan keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Sragen. Uji coba makan bergizi gratis pada siswa-siswi pendidikan usia dini hingga sekolah dasar mulai dilakukan. Kali ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 2, Nangsri, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kamis siang. Sebanyak 250 siswa kali ini dapatkan makanan bergizi gratis. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, selain Kabupaten Klaten, sedikitnya sudah ada 6 kabupaten kota yang melaksanakan uji coba makanan bergizi.
6 kabupaten kota seperti Kabupaten Brebes, Tegal, Wonosobo, Kota Semarang, Kebumen, dan Kabupaten Klaten. Uji coba yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan menu nasi sayur, lauk ikan air tawar, dan buah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memang sengaja melengkapi lauk yakni air tawar. Memang sengaja melengkapi lauk pauk yakni ikan air tawar, karena ikan air tawar memiliki banyak manfaat seperti omega 3 untuk merangsang pertumbuhan otak dan protein yang tinggi setelah mengkonsumsi ikan. Selain sesuai dengan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, makan bergizi gratis ini guna mewujudkan generasi emas pada tahun 2024. Dalam uji coba makan gratis ini disambut antusias bagi para siswa. Mereka baru pertama kali mendapatkan makanan bergizi gratis dengan rasa yang enak. Ini diikuti kurang lebih 250 anak. Kegiatan ini kami laksanakan di 2 tempat, yaitu di Kabupaten Klaten dan juga di Kabupaten Kebumen. Sebenarnya kita ketahui bahwa Presiden kan sudah mencanangkan Astacita, salah satunya adalah ketahanan pangan. Nah, program yang sangat kami dukung adalah makan gizi gratis ini, di mana harapan kita nanti anak-anak dari usia dini sudah bisa mendapatkan makanan yang betul-betul layak dikonsumsi, tidak hanya daging, telur, ayam, tapi juga dengan ikan. Dan harapan ke depan dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045, anak dari usia muda ini sudah bisa mengkonsumsi ikan. Gimana? Rasanya gimana? Makan gratis? Berapa kali makan gratis? Pertama kali. Rasanya gimana? Baru berapa kali makan? 1 kali. Resya Safitri, Channel TV, Klaten melaporkan. Kembalikan uang kami. Kembalikan uang kami. Kembalikan uang. Tidak ada izin. Sambil membawa poster dan spanduk, para korban penipuan pembelian apartemen mendatangi Mapolda DIY pada Selasa siang. Warga kebanyakan emak-emak ini adalah para korban pembelian apartemen Malioboro Park View di kawasan Depok, Sleman. Mereka kemudian melaporkan sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam penipuan. Mulai dari pengembang apartemen, notaris, kurator, hingga bank plat merah sebagai penyedia kredit. Para korban mengaku sudah membayar lunas pembelian unit apartemen namun belum mendapatkan hak berupa sertifikat. Ternyata pembangunan apartemen tersebut tidak mengantongi izin resmi. Bahkan, unit apartemen yang telah dibangun 12 lantai tidak bisa ditempati karena rusak. Satu unit apartemen dijual seharga 250 hingga 400 juta rupiah. Total kerugian dari para pembeli diperkirakan mencapai 350 miliar rupiah. Dan ternyata kami mendapat. Jadi saya itu apartemen sudah dipilotkan, tapi kita semua masih ditagih ya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Kita masih ditagih, padahal apartemen dipilotkan. Dan naasnya apartemen tersebut bisa berdiri 12 lantai di pinggir jalan nasional tanpa ada izin secuil pun. Dan lebih naasnya lagi, tanpa ada izin secuil pun akad kredit ditandatangani oleh notaris. Ya, jadi kami memohon kepada pihak-pihak terkait, kami selaku masyarakat yang saat ini sedang kesulitan ekonomi, mohon bantu kami pada pihak terkait, dan kami sudah mengkuasakan kepada kuasa hukum kami yaitu Ibu Asri. Sampai beli berapa? Saya beli 1 unit, ada yang 4 unit, ada yang 2 unit, dan ada yang 2 unit sudah bayar lunas hanya dapat 1 lembar kertas bungkus gorengan. Jadi kita nggak punya bukti kekuatan bahwa kita memiliki apartemen tersebut. Jadi Harga kita berapa, Mas? sudah lunas rata-rata ada yang 350 juta, ada yang 400 juta. Dan kemarin ada Ibu Tri sudah lunas cuma dapat kertas bukti lunas aja. Kita nggak dapat sertifikat SHM SRS sama sekali. Jadi kita nggak punya kekuatan tetap, dan ada yang 700 juta juga ada. Ada yang 4 unit sudah lunas hampir 1,6 miliar. Sampai sekarang kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak butuh apartemennya, kita butuh uang kita kembali. Kuasa hukum korban meminta polisi turun tangan menangani kasus ini. Ke Polda ini kami memilih ke Polda DIY karena wilayahnya di Jogja, dan kami nanti akan melaporkannya di Krimsus Perlindungan Konsumen.
karena berkaitan bahwa ada beberapa ratus korban dari pembelian apartemen yang ternyata hingga sekarang nggak ada izinnya. Dan kami tadi mendengar pada saat di Ombudsman itu ternyata itu tanah kesultanan. Nah, kenapa pada saat perjanjian kredit dengan para konsumen, kenapa dari pihak plat merah ini nggak menyampaikan kepada para konsumen bahwa di situ kan ada resiko ya. Nah, ternyata tidak disampaikan itu, sehingga para konsumen dengan keyakinannya kredit apartemen tersebut melalui bank plat merah yang ini BTN itu yakin bahwa nanti nggak ada masalah. Nah, ternyata di tengah jalan ada masalah, gitu loh Pak. Nah, masalah yang dihadapi oleh para konsumen ini korbannya ratusan. Yang sudah membayar lunas itu semuanya ada yang beli 2 apartemen, 1 apartemen itu angsurannya per bulan hampir 9 juta yang 2 apartemen Mas. 1 apartemen 5 juta. Ini sampai sekarang setelah lunas nggak mendapatkan haknya. Justru hanya mendapatkan 1 lembar bahwa sudah lunas itu aja. Para korban berharap setelah melaporkan kasus ini ke kepolisian, uang mereka bisa kembali utuh. Demikian laporan tim e-Channel TV dari Yogyakarta. Bencana angin puting beliung menerjang Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Senin petang. Saat dilakukan gotong royong dan yang dilakukan oleh tim BPBD, TNI, Polri, relawan, dan warga, Bupati Klaten Sri Mulyani turun langsung untuk meninjau korban sekaligus rumah yang rusak akibat bencana angin. Dalam kesempatan ini, Bupati selain memberikan bantuan logistik, pihaknya juga memerintahkan BPBD Kabupaten Klaten untuk melakukan asesmen pada rumah yang terdampak angin. Setelah dilakukan asesmen, nantinya pemerintah daerah Kabupaten Klaten berencana akan melakukan rehab pada rumah yang terdampak angin. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menghimbau agar warga selalu waspada terkait cuaca yang terjadi saat ini. Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah desa, sedikitnya ada 350 rumah di 5 RW Desa Tambong Wetan alami kerusakan. Kuatnya angin mengakibatkan atap bangunan berupa genteng, asbes, hingga seng langsung berterbangan. Peristiwa angin puting beliung tersebut sempat membuat kepanikan warga setempat. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tidak ada korban yang luka-luka, dan masyarakat tetap tenang. Dan kami pemerintah daerah khususnya di Kalak BPBD dengan TNI Polri sudah hadir pagi ini, sudah dilaksanakan gotong. Jadi akan kami asesmen rumah yang kondisinya parah, nanti kami bantu logistik per rumah yang kena sapu angin, nanti kami bantu sembako dulu sementara kita beri bantuan sembako. Ya. Untuk rehab rumahnya Bu, ada bantuan mungkin Bu? Belum, kita asesmen dulu. Kita tidak bisa berburu-buru langsung kita bantu rehab rumah, tidak. Tapi kita asesmen dulu, nanti mana yang masuk kriteria kita hadir untuk memberikan bantuan uang atau perbaikan. Ini seluruh warga masyarakat di Kabupaten Klaten itu kan daerah yang cukup rawan dengan bencana, baik itu bencana banjir, angin, gunung berapi, ada gempa. Saat ini kita sudah memasuki musim penghujan, seluruh warga masyarakat untuk berhati-hati, yang penting juga jaga kesehatan pada saat kondisi hujan, masyarakat harus selalu siap karena kita untuk berwaspada untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya alhamdulillah Ibu Bupati seorang Desa Tambong, mudah-mudahan dengan adanya kerawan Bupati nanti bisa membantu khususnya warga Desa Tambong Wetan yang terdampak musibah kemarin. Sementara ini laporan dari masing-masing RW ada 350 rumah. Terdiri dari 5 RW, RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, RW 5. Kerusakan yang paling parah itu karena tertimpa pohon. Kalau yang lain yang rusak biasanya gentengnya terbang sama galvalum. Selain bantuan logistik, BPBD Kabupaten Klaten juga mendirikan dapur umum untuk konsumsi relawan gabungan, TNI, dan Polri serta warga. Lesya Syafitri, e-Channel TV, Klaten melaporkan. Satreskrim Polresta Sleman, Yogyakarta menangkap seorang aparatur sipil negara di Lapas Cebongan. Pelaku berinisial MRP yang saat itu menjabat Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan atau KPLP
Modusnya dengan meminta uang dari narapidana disertai ancaman dan pemukulan. Mulai dari uang selamat datang masuk lapas sebesar 1,5 hingga 7 juta rupiah, bayar kamar 1 hingga 7 juta rupiah, bayar kamar khusus 50 juta rupiah, hingga setoran mingguan 200.000 rupiah per napi per blok. Total uang pungli yang didapat selama setahun beraksi mencapai 730 juta rupiah. Kami telah melakukan pemeriksaan sebanyak 53 saksi dan 1 ahli pidana. Adapun modus yang dilakukan tersangka terhadap para tahanan dan narapidana yaitu yang pertama, melakukan pengancaman, kedua, melakukan pemukulan, yang ketiga, meminta uang dengan rincian jumlah uang yang diminta. Yang pertama, ucapan selamat datang itu sekitar 1.500.000 sampai 5 juta. Bayar kamar sebesar 1 juta sampai 7 juta. Kamar khusus itu 50 juta. Setoran mingguan 100.000 sampai 200.000 per anak per blok. Tersangka mengaku uang hasil pungli dibagi-bagikan kepada pihak lain. Kalau anggotanya gimana? Saya tidak pernah melakukan ancaman kekerasan. Tidak pernah mukul juga? Semua dengan pengetahuan. Dibagi-bagi nggak uangnya? Jelas. Uangnya siapa aja? Baginya ke siapa aja kemarin? Hanya ke penyidiknya, Pak. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 12 tahun penjara. Saat ini, tersangka sudah diberhentikan sementara dari jabatan dan terancam pemecatan. Demikian laporan tim iChannel TV dari Yogyakarta. Inilah suasana desa Ngargosari, Sumber Lawang, Sragen, Jawa Tengah. Saat awal musim penghujan tiba, para warga mengacak-acak tumpukan daun jati kering di kebun pohon jati milik mereka. Para ibu-ibu ini berburu entung atau kepompong ulat pohon jati yang berada di bawah reruntuhan daun jati. Entung jati ini bisa diolah untuk bahan makanan atau cemilan dengan beraneka bumbu rebus maupun goreng sebagai teman nasi. Jika dijual, harga entung jati ini cukup menggiurkan. Untuk satu takaran gelas kecil entung jati bisa dijual dengan harga Rp15.000. Warga mengaku suatu hari saat awal musim hujan tiba bisa mendapatkan 10 hingga 15 gelas entung jati. Selain dikonsumsi sendiri, warga mengaku banyak warga yang melintas di desa tersebut membeli entung jati hasil panenan mereka. Cari apa ya? Ular jati. Mau dibuat apa Mbah ini ular jatinya, Mbah? Buat konsumsi ya. Sudah berapa hari Mbah cari ulat entung jati ini? 2 hari mulai dari kemarin. Ya banyak kan orang pada cari. Ya kalau ada orang beli ya dijual untuk beli bumbunya. Itu biasanya harganya berapa atau cetring atau gelasan tuh? Gelas. Per gelasnya berapa? 15.000. Itu kalau carinya sejak pagi atau hanya berapa jam ini tadi, Mbak? Dari pagi, saya cari dari pagi. Anur, iChannel TV, Sragen, Jawa Tengah melaporkan. Pagelaran musik jazz ini digelar di tengah area persawahan Desa Panggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pagelaran ini tergolong unik karena biasanya acara musik yang digelar di dalam gedung atau area lapangan, kali ini di tengah sawah. Hamparan padi yang luas memiliki nuansa yang berbeda. Dibanding konser musik lainnya, menariknya panggung konser berdiri di tengah area persawahan yang menjadi bagian dari landscape. Kawasan wisata di Ponggok dengan sumber air alami yang bening dan menyegarkan. Para penonton dan penampil terpisahkan dengan sepetak sawah dengan tanaman padi yang mulai merunduk. Konser tersebut tidak sekedar panggung musik. Acara dengan tajuk Klaten Ethno Jazz Sawah
menjadi gerakan untuk kedaulatan pangan dan air. Sementara, simbolisasi pesan juga ditujukan melalui merchandise konser berupa beras Rojo Lele Serinuk, varietas beras unggul asal Kabupaten Klaten, seberat setengah kilogram, sehingga menarik banyak pengunjung. Pengunjung sangat terkesan dengan acara Klaten Ethno Jazz Sawah ini. Ethno Jazz Sawah adalah sebuah gerakan lestari untuk kedaulatan air dan ketahanan pangan dalam bentuk konser yang diadakan di satu area yang menurut saya lanskapnya cukup lengkap karena ada persawahan, ada umbulnya, kemudian ada sungai atau kalinya, lalu juga dikelilingi hutan yang kita lihat ini, ada hutan jati dan berbagai macam biodiversity lainnya. Menurut saya ini uniknya konsep jazz yang eksklusif, yang buat sebagian orang eksklusif, dikemas di tengah-tengah sawah. Jadi selain eksklusif etniknya, tapi dapat otentiknya gitu. Tadi kita dapat beras yang Rojo Lele yang lucu. Beras Rojo Lele yang lucu banget, dan itu salah satu bentuk otentiknya. Lesya Syafitri, E-Channel TV, Klaten melaporkan. Warga yang melintas di Jalan Lingkar Utara Sin2 di Melati, Sleman digemparkan dengan penemuan sesosok mayat tergeletak di pinggir jalan. Mayat berjenis kelamin laki-laki dan mengenakan kaos serta celana panjang. Namun saat ditemukan, tidak ditemukan identitas yang melekat di tubuhnya. Dari hasil identifikasi polisi, terdapat luka pada bagian kepala dan mengeluarkan banyak darah. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan dokter untuk memastikan penyebab kematian korban. Jadi kami dari Polsek Melati mendapat laporan dari masyarakat ya. Kita mendapatkan laporan kurang lebih jam 10.30 lah. Itu kita mendapatkan informasi adanya penemuan mayat ya di TKP. Kemudian jadi selanjutnya kami dari bikin fungsi sama saya ya meluncur ke TKP ya untuk melakukan identifikasi terkait dengan mayat tersebut ya. Sementara memang untuk informasi awal bahwa untuk mayat tersebut memang untuk sementara identitasnya belum kita ketahui, sehingga nanti kita akan lakukan penyelidikan ya, nanti juga penyebabnya atau mayat tersebut penyebabnya untuk kematiannya karena apa ya, nanti kita nunggu ya hasil pemeriksaan juga dari dokter rumah sakit ya, tentunya nanti kita tunggu, dan dengan bahan-bahan tersebut nanti kita akan lakukan penyelidikan lebih lanjut ya. Demikian. Guna kepentingan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY. Demikian laporan tim E-Channel TV dari Yogyakarta. Polresta Sleman Yogyakarta akhirnya berhasil mengungkap kasus temuan mayat Jalan Lingkar Sin2 di Melati pada Kamis 14 kemarin. Korban bernama Santoso adalah korban kecelakaan karena ditabrak mobil yang dikendarai MAT, mahasiswa berusia 20 tahun. Setelah menabrak korban, pengemudi langsung kabur dan meninggalkan korban di pinggir jalan. Polisi akhirnya berhasil menangkap pengemudi tersebut dan menjadikan tersangka tabrak lari. Saat itu, tersangka mengemudi mobil bersama teman wanitanya berinisial N usai dari pesta miras. Saat kejadian, keduanya tengah melakukan aktivitas seksual berupa oral seks di dalam mobil sambil berkendara. Tersangka diduga kurang konsentrasi sehingga menabrak korban yang tengah berjalan kaki di pinggir. Secara singkat, korban berjalan kaki di jalur utara, dan pada saat di tempat kejadian perkara oleh tersangka tabrak dari bagian belakang, dan kemudian tersangka melarikan diri. Dan selanjutnya untuk korban tergeletak dan akhirnya kita temukan. Adapun penyebab dari tersangka
penyidik karena perkara kecelakaan lalu lintas kita limpahkan ke Satlantas. Tersangka atas nama KT ini bersama rekannya yang inisial D, ulangi inisial N, itu di dalam itu melakukan yaitu oral seks yang dimana mengganggu konsentrasi daripada pengemudi yang dilakukan dari Jombor hingga sebelum perempatan UPN, itu dilakukan sepanjang jalan itu. Nah, itu yang mengakibatkan yang dimana kecelakaan itu terjadi kepada korban pejalan kaki atas nama Santoso. Tersangka berdalih tidak mengetahui jika menabrak orang hingga langsung kabur. Saat kejadian, ia baru mengkonsumsi alkohol bersama teman. Itu pacarmu bukan? Sadar nggak mas nabrak orang waktu? Nggak sadar. Kenapa meninggalkan korban begitu saja? Karena nggak tahu kalau lagi soalnya yang pikiran saya itu nabrak tiang atau trotoar gitu. Nggak tahu orang berarti yang ditabrak. Habis itu langsung pergi gitu? Iya. Polisi menyita barang bukti berupa mobil minibus yang digunakan menabrak korban hingga meninggal dunia. Polisi berencana menggelar rekonstruksi untuk mengetahui secara pasti kejadian tersebut. Sementara itu, tersangka akan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Demikian laporan tim e-Channel TV dari Yogyakarta.